Saya, Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Jantung RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, akan menyampaikan materi mengenai Perform and Interpretation of Exercise ECG Test. Mari kita diskusikan. Rekam jantung saat berolahraga atau exercise elektrokardiogram merupakan sebuah metode yang sudah tervalidasi dengan baik untuk mendiagnosis dan menentukan prognosis dari penyakit jantung koroner serta menilai kapasitas latihan. Disebut juga kapasitas fungsional. Metode ini secara tidak langsung dapat mendeteksi iskemia miokard, yaitu dampak ketidakseimbangan fisiologis antara beban kerja otot jantung dan suplai oksigen ke otot jantung. Indikasi dari pemeriksaan tersebut adalah gejala yang mengarah ke iskemia miokard, nyeri dada akut di mana sindroma koroner akut dan infark miokard sudah dieksklusi, sindroma koroner akut yang terjadi dalam waktu dekat dan tidak diterapi dengan angiografi, pasien terdiagnosis penyakit jantung koroner dan ada perubahan pada klinis pasien sebelum tindakan revaskularisasi koroner, temuan abnormal atau tidak jelas pada pemeriksaan CT angiografi, penyakit katup jantung, aritmia jantung, indikasi untuk pengecekan jantung sebelum tindakan operasi non-jantung. Kontraindikasi dari pemeriksaan tersebut adalah infark miokard akut yang terjadi dalam 2 hari sebelumnya, unstable angina yang sedang berjalan, aritmia yang tidak terkontrol dengan hemodinamik yang kurang baik, stenosis katup berat simptomatis, endokarditis aktif, miokarditis atau perikarditis akut, diseksi aorta akut, emboli paru akut, infark paru atau trombosis vena profundus, disabilitas fisik yang menghalangi prosedur tes yang aman dan adekuat. Ada 2 kelompok pasien yang tidak sesuai dengan metode diagnosis ini. Pertama, pasien yang tidak beraktivitas dengan baik karena klaudikasio kaki, artritis, penyakit paru, atau kondisi lain. Kegagalan mencapai target 85% dari perkiraan detak jantung maksimal dapat mengurangi sensitivitas prosedur tes untuk mendiagnosis penyakit jantung iskemik walaupun hasil tesnya negatif atau tidak ada gejala angina atau temuan EKG yang abnormal. Kedua, pasien dengan perubahan EKG saat beristirahat yang bisa mengganggu interpretasi dari hasil tes, misalnya pre-excitation ventricular yaitu Wolff-Parkinson-White pattern, ventricular base rhythm, left bundle branch block, ST depresi lebih dari 1 mm saat istirahat, penggunaan digoxin terkait dengan abnormalitas STT, hipertrofi ventrikel kiri dengan abnormalitas STT, hipokalemia dengan abnormalitas STT. Ada 2 modalitas latihan yang umum digunakan dalam prosedur tes ini, yaitu mesin treadmill dan stationary cycle ergometer. Perbandingan antara 2 modalitas ini adalah protokol tes latihan dengan mesin treadmill lebih fleksibel daripada protokol sepeda statis karena kecepatan dan kemiringan pada treadmill bisa divariasikan secara independen. Ergometer sepeda dan tangan lebih murah, tidak bersuara, portable, dan memerlukan ruang yang tidak terlalu luas. EKG yang didapatkan lebih bersih dan tekanan darah pasien lebih mudah diukur pada protokol ergometer sepeda karena tubuh bagian atas lebih stabil. Ergometer tangan dan sepeda lebih baik digunakan untuk pasien usia lanjut atau dengan disabilitas. Ada beberapa protokol yang umum digunakan untuk tes ini. Pertama, protokol PUS. Protokol ini umumnya dipilih untuk tes latihan berbasis perkantoran karena sudah tervalidasi secara luas. Protokol ini terbagi menjadi fase 3 menit secara berturut-turut. Pada tiap fasenya, pasien akan diminta untuk berjalan lebih cepat dengan sudut yang lebih curam. Kedua, modifikasi protokol PUS. Protokol ini digunakan untuk pasien yang kurang beraktivitas fisik, di mana protokol PUS mungkin terlalu berat untuk dilakukan, atau pada pasien dengan sindroma koroner akut yang tidak dianjurkan untuk melakukan aktivitas berat segera setelah serangan sindroma koroner akut berlangsung. Pada protokol ini, ada tambahan 2 fase dengan beban yang ringan atau lebih ringan dari fase 1 protokol PUS pada awal protokol PUS standar. Kemudian protokol Naughton.
Protokol ini sering digunakan untuk mengetes pasien pasca infark miokard untuk mengklasifikasikan apakah pasien termasuk dalam risiko tinggi atau risiko rendah serta merencanakan strategi terapi yang tepat untuk pasien. Protokol ini juga digunakan untuk mengukur latihan fungsional dengan teknik analisis gas untuk mengukur uptake oksigen dan VO2 max. Kemudian ada protokol treadmill yang lain. Beberapa metode lain telah dikembangkan dengan tingkat kesulitan di antara protokol Bruce dan protokol Naughton sehingga lebih cocok untuk berbagai jenis pasien. Ada sebuah protokol yang populer menggunakan fase 2 menit dengan kenaikan 2 match pada setiap fasenya. Protokol Cornell membagi setiap pada protokol Bruce menjadi 2 fase yang lebih kecil dan lebih pendek. Metode ini bisa menghasilkan data yang lebih banyak dan lebih cocok untuk pasien dengan toleransi aktivitas fisik yang rendah. Kemudian yang terakhir, protokol tes sepeda. Pada protokol ini, pasien diminta untuk mengayuh sepeda dengan tahanan yang minimal pada awal fase. Tahanan akan dinaikkan sebesar 15 hingga 20 watts atau 90-150 kpm setiap 1 hingga 2 menit tergantung respon dari detak jantung pasien. Target durasi dari protokol ini adalah 8 hingga 12 menit. Prosedur tes. Instruksi sebelum tes. Pertama, pasien tidak boleh makan, minum, dan merokok paling tidak 3 jam sebelum tes dilakukan karena hal ini akan mempermudah pasien untuk mencapai beban kerja yang lebih tinggi. Kedua, pasien harus mengenakan pakaian dan sepatu yang nyaman saat tes dilakukan. Ketiga, tanyakan obat-obatan yang sedang dikonsumsi pasien seperti beta blocker, non-dihydropyridine, kalsium channel blocker, misalnya diltiazem dan verapamil, dan obat-obatan aritmia, misalnya amiodaron, sotalol, karena akan mengurangi detak jantung maksimal pada pasien. Digoxin, karena akan mengurangi detak jantung maksimal pasien dan mengurangi spesifisitas angiografi untuk penyakit jantung koroner. Nitrat, karena akan mengurangi respon iskemia terhadap latihan pada pasien dengan penyakit koroner. Keempat, edukasi pasien tentang manfaat dari risiko tes. Pemeriksaan dan wawancara pasien. Wawancara harus dilakukan kepada pasien sebelum protokol tes dilakukan. Semua obat-obatan yang dikonsumsi pasien harus diidentifikasi dan dipertimbangkan efeknya untuk tes. Pemeriksaan jantung harus dilakukan. Perhatikan adanya murmur jantung, khususnya pada stenosis aorta, gagal jantung, dan temuan-temuan di paru pasien. Temuan aritmia harus didokumentasikan karena hal tersebut bisa memberikan dampak pada latihan yang akan dilakukan. Fibrilasi atrium dari atrial fatal yang tidak diobati dengan alpha nodal blocking agent mungkin akan menyebabkan detak jantung yang terlalu tinggi selama prosedur latihan. Menentukan target detak jantung. Agar diagnosis dapat optimal, maka pasien harus berjuang untuk mencapai target detak jantung yang dianjurkan saat tes, yaitu 85% dari perkiraan detak jantung maksimal pasien. Bila target ini tidak tercapai dan bukan terjadi karena nyeri dada atau EKG yang menunjukkan iskemi, maka kekuatan diagnostik dari tes ini akan berkurang karena ada beberapa gejala yang tidak akan muncul hingga pasien mencapai detak jantung maksimalnya. Rumus yang digunakan untuk mengukur perkiraan detak jantung maksimal adalah sebagai berikut. Lakukan pengecekan pada alat EKG sebelum digunakan. Apabila terdapat EKG yang tidak normal yang akan mengganggu penilaian akurat iskemia sebelum tes dilakukan, maka tes harus dilakukan dengan tambahan modalitas imaging. Dapatkan data EKG pasien saat istirahat dengan berbaring dan berdiri sebelum tes dilakukan, karena posisi pasien bisa mempengaruhi gelombang QRS dan T. Tepat sebelum tes dilakukan, dapatkan data EKG standar 12 lead dengan modifikasi sederhana, yaitu pindahkan posisi elektroda tangan dan kaki ke torso, tempatkan elektroda tangan di dasar bahu di dalam perbatasan otot deltoid dan 1 hingga 2 cm di bawah clavicula, tempatkan elektroda kaki di bawah umbilikus dan di atas krista iliaca anterior superior, dan lead precordial tetap pada tempat biasa. Bandingkan EKG saat latihan dan EKG saat istirahat dengan posisi yang sama. Pasien bisa memegang handrail saat tes berlangsung, tetapi tidak boleh terlalu erat karena akan mengurangi beban kerja pasien dan akan menyebabkan munculnya artefak pada EKG.
Interpretasi pada EKG akan difokuskan pada ada atau tidaknya perubahan EKG iskemia serta aritmia yang muncul. Pengukuran tekanan darah. Agar pengukuran mudah, letakkan tangan pasien pada bahu atau aksila petugas yang melakukan pengukuran. Ukur tekanan darah saat istirahat dengan posisi berdiri dan berbaring. Ukur tekanan darah saat menit terakhir latihan. Tekanan darah sistolik seharusnya akan naik pada setiap fase latihan hingga puncak tercapai. Tekanan diastolik seharusnya tidak berubah. Gejala-gejala dan tanda kelelahan. Dyspnoe dan nyeri dada merupakan tanda klinis yang penting. Perubahan ekspresi pasien, warna wajah, serta EKG pasien bisa menunjukkan klasifikasi nyeri dada pada pasien. Beberapa indikasi yang bisa digunakan sebagai pertanda untuk menghentikan tes adalah peningkatan rasa nyeri, penurunan tekanan darah sistolik, adanya eskalasi atau depresi yang signifikan, dan peningkatan frekuensi dari ventricular ectopic beats. Nyeri dada ringan dengan tidak adanya perubahan signifikan pada EKG, tekanan darah, dan denyut jantung bukan merupakan pertanda untuk menghentikan latihan. Titik akhir tes oleh pasien. Apabila pasien mengalami nyeri dada, dyspnoe, pusing, rasa tidak nyaman di kaki, dan kelelahan, maka tes harus diakhiri lebih awal. Apabila pasien meminta untuk berhenti tetapi tidak ada tanda-tanda distres, maka tes tetap dilanjutkan dengan memodifikasi kecepatan dan kemiringan treadmill. Titik akhir tes oleh provider. Apabila pasien terlihat kurang sehat, misalnya jalan tidak stabil, kebingungan, pucat, dan lain-lain, maka tes harus segera dihentikan. Apabila pasien mengalami hipertensi atau hipotensi signifikan saat tes dilakukan, maka tes harus segera dihentikan. Perubahan pada EKG pasien bisa merupakan titik akhir tes absolut atau relatif. Perubahan signifikan pada EKG pasien meliputi ST depresi yang jelas dengan tidak adanya gelombang Q pada lead yang sama, bandel branch block baru yang tidak dibedakan dengan takikardi ventrikular, AV block derajat tinggi, Fobits 2 atau total baru, takikardi ventrikular atau fibrilasi ventrikular yang berkelanjutan, peningkatan frekuensi ectopic ventricle, dan munculnya aritmia supraventrikular. Titik akhir tes oleh prosedur. Prosedur tes biasanya akan diakhiri apabila pasien sudah mencapai target detak jantung 85% hingga 90% detak jantung maksimal. Ada beberapa masalah yang mungkin muncul dengan penggunaan perkiraan detak jantung maksimal sebagai titik akhir tes meliputi variasi detak jantung maksimal antar pasien, penggunaan obat-obatan beta blocker atau obat-obatan lain yang dapat menurunkan detak jantung, respon detak jantung awal yang terlalu berlebihan sehingga menyebabkan detak jantung maksimal tercapai lebih kuat, dan yang terakhir, biasanya prosedur tes terus dilanjutkan hingga pasien mencapai batas kemampuannya atau muncul tanda-tanda klinis yang signifikan. Submaximal testing. Prosedur ini bisa dilakukan pada pasien dengan sindroma koroner akut atau infark miokard dan unstable angina sebelum pasien keluar dari rumah sakit, kecuali pasien sudah mendapatkan terapi PCI atau percutaneous coronary intervention atau mendapatkan operasi arteri bypass graft dan telah terevaskularisasi penuh. Titik akhir untuk submaximal testing yaitu saat detak jantung maksimal 120 hingga 130 kali per menit atau 70% detak jantung maksimal menurut umur. Kemudian saat tingkat aktivitas maksimal 5 Mets. Lalu adanya angin ringan atau dyspnoe, adanya ST depresi lebih dari 2 mm, hipotensi saat prosedur tes dilakukan, detak jantung ventrikular prematur yang berurutan sebanyak 3 atau lebih. Periode istirahat. EKG harus dilakukan pada pasien setelah pasien beristirahat selama 15 hingga 30 detik dengan posisi pasien masih berada di atas treadmill atau sepeda statis. Ekokardiografi harus segera dilakukan setelah puncak latihan tanpa periode istirahat. Apabila tidak ada abnormalitas EKG yang signifikan, maka pasien harus kembali berbaring selama sisa periode istirahat
karena venous return yang meningkat dalam posisi berbaring bisa memunculkan abnormalitas iskemia yang tidak tampak ketika posisi pasien berdiri saat treadmill. Apabila tampak abnormalitas iskemik pada EKG pasien, maka pasien disarankan untuk duduk selama sisa periode istirahat untuk meminimalisasi risiko peningkatan iskemia dan aritmia ventrikular. Rekaman EKG pasien dengan selang waktu 2 menit selama 7 hingga 10 menit hingga detak jantung pasien di bawah 100 kali per menit atau hingga EKG kembali ke pola baseline. Bandingkan EKG tersebut dengan EKG saat pasien istirahat. Monitoring berkelanjutan gelombang EKG pada lead yang dipilih juga seharusnya dilakukan selama periode istirahat untuk menilai detak jantung, ritme, dan respon segmen ST. Aritmia ventrikular bisa terjadi pada fase ini dan memiliki hubungan dengan peningkatan risiko kematian ketika follow-up. Komplikasi. Komplikasi jarang terjadi dalam prosedur tes latihan ini. Komplikasi serius seperti infark miokard, aritmia ventrikular berkelanjutan, dan kematian diperkirakan terjadi dalam 1 dari 10.000 pasien. Untuk meminimalkan komplikasi, berbagai prosedur dan protokol harus diikuti. Staf yang melakukan tes harus mendapatkan pengetahuan tentang prosedur darurat saat tes berlangsung, sehingga komplikasi yang timbul selama tes berlangsung bisa ditangani dengan baik. Pelaporan hasil tes. Hasil tes harus didokumentasikan oleh provider tes. Laporan hasil tes standar mencakup nama pasien, provider tes, indikasi tes, tanggal tes, protokol tes, durasi latihan, data baseline detak jantung maksimal, tekanan darah dan capaian beban kerja, deskripsi respon tekanan darah abnormal bila ada, gejala-gejala, alasan penghentian prosedur tes, perubahan EKG dan atau aritmia, kapasitas fungsional atau percentile rating bergantung pada perkiraan VO2 max atau fungsi di atas rata-rata, rata-rata dan di bawah rata-rata. Informasi tambahan seperti Duke Treadmill Score bisa dimasukkan dalam laporan. Informasi mengenai bagaimana capaian beban kerja tercapai dibandingkan dengan yang diharapkan menurut umur dan jenis kelamin bisa dimasukkan dalam laporan. Idealnya, hasil tes bisa diringkas sebagai normal atau abnormal. Ringkasan hasil tes bisa dimasukkan ke dalam rekam medis pasien dan salinannya bisa dikirimkan ke dokter yang merujuk. Abnormalitas EKG saat latihan. Perubahan EKG iskemik yang paling penting selama latihan berhubungan dengan perubahan segmen ST. Namun, evaluasi perlu melibatkan perubahan pada segmen ST, gelombang T, dan gelombang O. Terdapat kriteria yang dipakai untuk menentukan adanya respon iskemia atau respon iskemia positif atau respon normal atau bukan respon iskemia atau respon iskemia negatif atau respon sugestif iskemia. Kriteria perubahan EKG, klinis dan hemodinamik untuk menentukan respon tersebut. Penegakan diagnosis PJK dengan kriteria depresi segmen ST yang terpicu uji latih memiliki sensitivitas dan spesifisitas pemeriksaan ini bervariasi dengan rata-rata sekitar 68% dan 77%. Hal tersebut di atas dipengaruhi oleh kondisi klinis, karakteristik subjek dan kriteria iskemia yang dipakai pada penelitian. Kondisi-kondisi tertentu juga dapat menyebabkan false positif dan false negatif. Agar keakuratan pemeriksaan dapat maksimal, laju jantung bisa mencapai minimal 85% dari perkiraan laju jantung maksimal berdasarkan usia atau hingga mencapai kelelahan yang sangat berat atau skala Borg 17. Depresi segmen ST yang terjadi selama pengujian latihan adalah salah satu tanda EKG iskemia miokard yang paling dapat diidentifikasi. Respon EKG normal saat uji latih yaitu segmen PR mendek dan menurun atau downsloping, gelombang P meninggi, penurunan bagian akhir kompleks QNS atau J-point, segmen ST menanjak atau upsloping cepat setelah J-point, depresi segmen ST kurang dari 0,7 mm pada 80 ml setelah J-point, dan pemendekan interval QT. Kriteria respon iskemia positif yaitu depresi segmen ST antara 0,5 hingga 1 mm di bawah garis isoelektris pada 60 ml setelah J-point bila depresi segmen ST horizontal atau downsloping. Depresi segmen ST lebih dari 0,7 mm dan kurang dari 1,5 mm
di bawah garis isoelektrik pada 80 mD setelah J-point bila depresi segmen ST upsloping. Elevasi segmen ST dengan elevasi J-point antara 0,5 mm dan 1 mm, hipotensi yang timbul akibat uji latih, nyeri dada seperti angina yang timbul karena uji latih, irama ektopik ventrikular derajat tinggi terutama yang timbul pada beban uji latih jantung yang rendah. Kriteria sugestif iskemia positif yaitu depresi segmen ST antara 0,5 hingga 1 mm di bawah garis isoelektrik pada 60 mL setelah J-point bila depresi segmen ST horizontal atau downsloping. Depresi segmen ST lebih dari 0,7 mm dan kurang dari 1,5 mm di bawah garis isoelektrik pada 80 mL setelah J-point bila depresi segmen ST upsloping. Elevasi segmen ST dengan elevasi J-point antara 0,5 mm dan 1 mm, hipotensi yang timbul akibat uji latih, nyeri dada seperti angina yang timbul karena uji latih, irama ektopik ventricle derajat tinggi terutama yang timbul pada beban uji latih jantung yang rendah. False negatif pada uji latih jantung yaitu beban yang bisa dicapai tidak dapat mencapai ambang batas iskemia, jumlah sandapan yang dipakai tidak cukup untuk mendeteksi adanya perubahan EKG, tidak dapat mengenali tanda dan gejala non-EKG yang mungkin berhubungan dengan penyakit kardiovaskular misalnya hipotensi akibat uji latih, stenosis yang bermakna secara angiografi, tapi kompensasi oleh adanya kolateral. Masalah muskuloskeletal yang muncul mendahului gambaran abnormalitas jantung, kesalahan teknis atau kesalahan pengamatan. False positif pada uji latih jantung yaitu abnormalitas repolarisasi saat istirahat misalnya LBBP, hipertrofi otot jantung, kelainan jalur konduksi misal Wolff-Parkinson-White syndrome, pemakaian obat digitalis, kardiomyopati non-iskemia, hipokalemia, abnormalitas vasoregulasi, prolaps katup mitral, kelainan pada perikardium, kesalahan teknis atau kesalahan pengamat, spasme arteri koroner tanpa adanya PJK, anemia, serta perempuan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah hasanah keilmuan kita. Sampai jumpa pada video-video materi lain dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.